Di video kali ini, mari kita bahas kenapa Power Meter adalah tools yang penting banget. Jadi, kalau gue bisa mengulang urutan upgrade yang gue lakukan dulu, yang pertama banget gue beli adalah Power Meter. Loh, kenapa bukan yang lain seperti frame atau wheelsetnya aja dulu? Bukannya akan lebih ngaruh sama performance si sepedanya? Nah, percaya deh, itu kesalahan fatal pertama gue. Oke, gue paham prioritas upgrade itu adalah hak masing-masing. Di sini gue hanya murni berbagi pengalaman aja. Dulu gue selalu berpikiran untuk bisa goes lebih kenceng, gue harus gonta-ganti part sepeda gue. Dan perjalanan upgrade sepeda gue pun dimulai. Dari bannya dulu yang gue ganti, terus ganti group set, wheel set, dan seterusnya. Ya, sebetulnya nggak salah, seperti yang suka gue sebut di video-video sebelumnya. Memang teknologi sepeda yang semakin canggih, tentu pasti akan membuat kita bisa goes lebih kencang. Tapi yang baru gue sadari belakangan adalah, gue sebagai mesin dari sepeda itu sendiri sebenarnya nggak lagi progres. Artinya, ya gue sebetulnya segitu-gitu aja. Tapi karena sepedanya lebih mumpuni, terkesan gue bisa goes lebih kencang. Fokus parameter gue saat itu cuman average speed aja. Gue beranggapan semakin kencang average-nya, berarti gue udah semakin kuat. Padahal sejujurnya speed itu sangat relatif. Contoh, buat yang seringnya main di Dalcott, sekarang ini average 40 km per jam itu boleh dibilang makanan sehari-hari. Tapi buat yang mainnya misal di peak 2, average 40 km per jam itu udah luar biasa. Kenapa? Karena perbedaan angin di peak sama angin di Dalcott. Nah, disinilah pentingnya kita memakai power meter. Karena sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu syarat untuk menggunakan power meter, yaitu punya cyclo yang bisa kita connect ke power meter. Oke, yang pertama, angka power itu absolut. Kita pakai contoh supaya lebih ada konteksnya, supaya kita semua nggak bingung. Nah, contoh seperti ini. Di hari Senin, sebutlah kecepatan angin headwind-nya 3 km per jam. Kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Lalu, power rata-ratanya adalah 200 watt. Di hari Selasa, kita bersepeda lagi, anginnya 7 km per jam. Kecepatan rata-ratanya sama 40 km per jam, tapi powernya naik jadi 215 watt. Nah, kalau kita masih berpatokan pada kecepatan rata-rata, kita pasti akan berpikir, kok hari ini berat ya goesnya? Apa gua lagi lemes? Apa rem sepeda gua nempel? Ya, intinya ada aja yang lagi dikambing hitamkan. Tapi, kalau kita pakai power meter, kita bisa dengan pasti bilang, oh ternyata hari ini memang powernya lebih boros ya. Karena ternyata anginnya lebih kencang dari hari sebelumnya. Jadi, dengan power meter, kita bisa lebih akurat menilai effort goes kita hari itu. Yang kedua, pacing yang lebih baik. Pacing itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk mengatur power yang dikeluarkan. Contoh, pernah ngalamin berhenti di tanjakan? Nah, ini bisa jadi karena pacing di awalnya terlalu kencang. Berbagi pengalaman sedikit ya. Jujur aja hal ini juga kejadian sama gue pribadi dulu, waktu pertama-tama ikutan nanjak. Padahal tanjakannya nggak panjang, cuma sekitar 11 kilometeran di KM0 Sentul, lewat Rainbow Hill. Tapi saat itu gue berhenti sampai 3 kali. Gara-gara di awalnya gue kekencengan ngikutin teman gue, pace-nya jauh di atas gue. Apalagi gue selalu main di tempat yang datar. Jadi kalau ngelihat speed masih 10-15 km per jam, kayaknya pelan banget dan ngerasa mestinya bisa lebih kenceng. Ya, walaupun akhirnya setelah 1-2 kali nanjak, gue mulai ngerti caranya pacing. Tapi hanya berdasarkan feeling dan masih ngeraba-raba. Lebih kepada kayak apa gue harus push di segmen ini, atau sabar dulu sampai nanti 5 km terakhir. Hal seperti itu. Sebetulnya nggak masalah nggak punya power meter. Modal feeling dan kesabaran aja juga pasti tanjakannya akan selesai. Sebelum lanjut, di contoh ini akan ada istilah zona power. Buat yang belum paham, gue akan coba bedah lebih dalam di video mendatang. Jadi stay tune ya. Jadi setelah memiliki power meter dan paham zona power kita sendiri, itu benar-benar jadi beda. Masuk ke contoh lagi. Katakanlah nanjak di KM0 untuk jarak sekitar 11 km, waktunya sekitar 60 menit. Contoh aja. Artinya, gue bisa memilih zona power yang bisa gue tahan selama 1 jam. Biasanya ada di zona power 3 dan 4. Mungkin ada segmen-segmen tertentu yang memerlukan power lebih karena lebih terjal tanjakannya. Jadi bisa aja di segmen tersebut power gue naik ke zona 5, zona 6. Tapi setelah lewat segmen itu, gue bisa langsung kontrol untuk balik ke zona 3 dan 4. Kenapa sih nggak pakai patokan heart rate aja? Dari sepengalaman gue, heart rate itu bacaannya ada delay sekitar 10-15 detik. Jadi, pakai contoh yang sama di tanjakan tadi.
Katakanlah di awal tanjakan, gue push 300 watt. Ternyata 300 watt itu power yang cuma bisa gue tahan selama 10 detik. Padahal kondisi heart rate masih di 120 BPM. Tapi setelah 10 detik, heart rate gue naik terus dari 120, 140, 160, bahkan 180. Dalam sekejap, napas gue langsung jadi Senin Kamis. Artinya ya, terpaksa berhenti di tengah-tengah. Nah, inilah yang disebut pacing di awal kekencangan tuh seperti itu. Selain di tanjakan, pacing juga ternyata penting untuk di datar, baik yang suka jadi RC atau yang sering main time trial, baik individual maupun berkelompok. Ya, sebenarnya semua cyclist akan terbantu dengan memiliki power meter. Yang ketiga, fitur bacaan lebih komplit. Sebetulnya bisa aja nih kalau kita mau latihan cuma pakai cadence, speed, dan heart rate sensor aja. Tapi yang kita dapat datanya ya hanya 3 data itu. Tapi dengan power meter, data yang disuguhkan juga lebih banyak. Kita lihat contohnya di sini sedikit ya. Ada average power, ada maximum power, left-right balance, dan seterusnya. Jadi kalau mau latihan, bisa ditentukan dengan lebih jelas. Misal, main cadence 90 RPM, powernya 180 watt. Atau low cadence 65 RPM, power 180 watt. Jadi kita nggak hanya sekedar patokan set sepeda di gear paling berat aja. Ya, untuk struktur latihannya sih bisa ditentukan masing-masing. Ini hanya contoh aja. Sebenarnya gue masih mau berbagi informasi yang lebih lagi perihal data-data ini. Tapi nanti videonya jadi panjang banget. Gue simpen dulu untuk topik selanjutnya ya. Yang keempat, mengukur efisiensi upgrade part sepeda. Nah, kalau upgrade pertamanya adalah power meter, next upgrade itu semuanya bisa kita ukur. Misalnya, ganti ban dari ban pabrikan jadi ban racing kayak Continental GP5000 atau Vittoria Corsa. Atau masih banyak merek ban lain. Nah, nanti kelihatan tuh. Ganti ban, average power kita jadi turun nggak untuk kecepatan dan kondisi yang ya mirip lah ya. Jadi penilaian kita nggak semata-mata hanya sekedar nilai psikologi. Karena kita udah upgrade, kita langsung bilang kalau ditanya, oh iya loh lebih enak. Nah, enak itu dasarnya apa? Kan semua relatif. Bisa aja ternyata karena pas kita lagi ngetes, badannya lagi seger banget, atau hal-hal lainnya. Oke, jadi gitu aja. Kalau kalian sendiri kira-kira akan upgrade apa dulu kalau bisa ngulang? Ketik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.